Keputusan mengejutkan itu datang pada waktu tahun 2020 awal kalau nggak salah ya. 2020 awal ketika waktu itu Naga, Indra Permana Sinaga yang tadinya ada vokalis Lila menyatakan diri hengkang dan bergabung dengan Ada Band yang baru ditinggalkan oleh Doni Sibarani. Ini cukup mengundang kaget atau bahkan sempat juga ada ini ya, ada sedikit friksinya dengan Lila ya, dengan para personil Lilanya gitu. Namun pada akhirnya mereka bisa menerima. Dan menurut personil Lilanya sendiri, Naga sudah menyatakan diri keluar dari Lila itu dari semenjak Desember berarti tahun 2019 ya. Nah, dari situ Naga mengatakan ingin keluar dari Lila dan ternyata bergabung dengan Ada Band. Gitu. Yang Ada Band juga ternyata menginginkan Lila sudah sejak lama, bahkan Dika, basis Ada Band pernah menyatakan ini gimana ya caranya biar Naga bisa gabung dengan Ada Band. Ya. Tapi kita juga nggak nyuruh Naga buat keluar dari Lila. Tapi ternyata Naganya juga pengen menjadi vokalis Ada Band pengganti Doni. Nah ini jadi mereka itu ibarat gayung bersambut ini kedua hal ini, Naga dengan Ada Band ini. Gitu. Namun tidak bagi Lila, bagi soal buah band, ditinggalkan vokalis itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan banyak banget band yang kehilangan vokalis akhirnya popularitas mereka menurun gitu. Hanya sedikit segelintir band yang kembali meneruskan eksistensinya setelah ditinggal vokalisnya. Gitu. Nah ini gue sih apa ya cukup melongo ketika Naga ini pindah ke Ada Band ini, gue bilang kayak transfer sepak bola ini dari tim satu ke tim yang lain gitu. Masih mending kalau misalnya dia seorang gitaris, basis atau posisi lainnya lah bergabung dengan band yang mana gitu kan ya. Karena sorry itu saya bukan nggak akan begitu terlihat, tapi kalau vokalis kan dia kelihatan banget. Gitu. Nah bisa jadi yang kudet sekarang masih menganggap Naga itu masih Naga Lila, padahal sekarang Naganya di Ada Band. Dari segi suara, ya sebenarnya gue bilang agak jauh ya antara Doni dengan Naga. Nah, tapi ini salah satu contoh bagaimana Ada Band juga bisa saling menyesuaikan dengan Naga, Naga pun bisa menyesuaikan dengan Ada Band gitu ya. Dari Ada Band ini karena memang lagunya itu kesini ya, dari tahun sekitar 2010-an kesini itu Ada Band itu udah mengusung lagu-lagu yang memang happy atau enjoy lah ya, lebih enjoy popnya daripada pop romantik sebelum mereka atau awal-awal Doni bergabung ya. Jadi sampai sekarang bahkan ketika masuknya Naga, gue bilang bisa ngasih jalan untuk membuat musik Ada Band yang mereka inginkan gitu ya. Yang mereka itu memang lebih sesuai dari tahun 2010 ke sini itu yang lebih terdengar lebih happy lah seperti itu. Jadi enggak lagi bergantung kepada lagu-lagu yang mellow yang balad gitu ya. Enggak tergantung lagi seperti itu. Dan kalaupun ya balad ya Lila kita tahu seperti apa sih gitu ya. Lagu yang sedih ataupun yang happy sekalipun Naga cocok-cocok aja. Nah, di Ada Band ini gue lihat memang dengan aransemen Ada Band itu apa ya disebut jelek sih enggak ya, tapi kalau dibilang ngeblend banget juga enggak, tetapi bisa dinikmati gitu ya. Ibarat makanan itu dibilang enak enggak, dibilang gak enak juga enggak, tapi bisa dinikmati. Nah itu Naga dengan Ada Band gitu ya. Kalau Lila sorry to say salah satu yang enggak begitu memantau soal Lila, tetapi ini fakta uniknya ya, bahwa ketika mereka berganti vokalis dengan Aryo, sekarang Aryo Geng atau Aryo Setiawan, justru gue mendengarkan ini lebih enak nih gitu kan, lebih cocok dengan lagu Lilanya, bahkan dari lagu yang pada saat zaman Naga sekalipun gitu kan, ini Aryo ini lebih apa ya, lebih fresh gitu terdengarnya. Dan seolah-olah jadi Lila sendiri tidak khawatir dengan ditinggalkan Naga. Begitu juga sebaliknya, Ada Band pun seolah-olah mereka punya sesuatu hal yang baru yang ditawarkan oleh Naga gitu. Jadi sebetulnya hal ini sebenarnya udah nggak lagi berlarut-larut, meskipun awal-awal sempatlah ada friksi sedikit atau apa ya, ketidakterimaan atau denialnya itu ada dari personil Lila, tapi pada akhirnya mereka bisa menerima itu gitu ya. Dan Naga itu apakah cocok di Ada Band ya, kalian bisa kasih komentar di mana, ini pasti sesuai selera ya,
buat kalian fans Lila uh, yang memang sudah sejak lama, pasti kalian kemungkinan kecenderungannya bakal bilang kalau naga itu adalah bagian dari Lila. Tapi kalau untuk fans Ada Band yang sebetulnya ini adalah pergantian vokalis yang kedua ya setelah Baim dan juga Doni, ya mungkin kalian bisa lebih membandingkan mana yang terbaik. Tapi sebetulnya membandingkan suatu hal dengan hal yang lain nggak bijak juga ya, dalam artian ini kita soal naganya aja, apakah naga itu naga Lila atau naga Ada Band gitu kan ya. Cuman gue sebagai salah satu yang menikmati menikmati musik Ada Band juga, memang Ada Band itu nggak kehilangan rohnya ketika naga ya. Tapi Ada Band juga eh, tidak se match atau se ngeblend ketika vokalisnya Doni. Padahal Doni itu bukanlah vokalis yang pertama gitu. Tapi ketika Doni itu menggantikan Baim dulu, itu kan naiknya tuh berkali-kali lipat gitu kan. Popularitasnya jauh berkali-kali lipat gitu. Nah, ketika naga ini masuk, jadi sebenarnya popularitasnya ya tetap segitu gitu kan ya. Tetap segitu dan uh, karena memang mungkin terbiasa ya fansnya Ada Band itu dengan pergantian vokalis ya, dan mereka pun tetap menikmati hal itu gitu. Dan dari lagu-lagu yang pada sejak zaman Doni dulu juga, Naga masuk banget karakter vokalisnya, terutama dengan lagu barunya. Bahkan Dika mengatakan lagu yang paling baru itu Takkan Ada Cinta Lagi kalau nggak salah, tahu judulnya apa, itu yang paling dinikmati dia dalam membuat musik selama berkiprah di Ada Band, katanya kan gitu. Jadi memang Naga ini memang membuat hal baru yang beruntung Ada Band mendapatkannya, dan Naga pun pengen ke Ada Band. Sementara untuk Lila juga sebenarnya tidak buruk karena mereka mendapat pengganti yang bahkan gue bilang bukan sepadan lagi, lebih dari Naga gitu ya. Dalam hal bermusiknya, dalam hal kecocokan dalam bermusiknya gitu ya. Dalam hal sinergitasnya gitu ya. Dalam hal melanjutkan eksistensinya, itu Lila ada semua dalam Aryo ya. Nah, ya gue bilang untuk kedua band ini semoga bisa terus-menerus melanjutkan eksistensinya, terus-menerus berkarya. Dan untuk Ada Band yang merupakan salah satu penikmat Ada Band, semoga ini tidak menjadi halangan untuk kalian tetap yang lalu ya. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.